A few moments later. Hai semua, perkenalkan nama saya Amelia Menolimai. Saya dari kelas A7 Fakultas Keperawatan semester 4. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan atau memberikan pembahasan sedikit mengenai gejala BPH. Dan untuk itu kalian jangan lupa menontonnya sampai habis untuk mengetahui informasi dan pembahasan tentang penyakit BPH. Pernahkah Anda atau orang terdekat Anda sering merasa ingin membuang air kecil, bahkan harus bangun berkali-kali di malam hari? Rasanya aliran kencing tidak lancar, lemah, atau terputus-putus, meskipun sudah selesai. Nah, itu termasuk dalam BPH. Apa itu BPH? BPH itu teman-teman bukan kanker dan bukan juga menular ke yang lain. Dan mari kita mulai dari dasarnya dulu. Prostat adalah kelenjar kecil yang hanya dimiliki oleh pria. Letaknya di tepat di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran tempat kencing keluar. Fungsinya juga sangat penting, yaitu yang pertama untuk menghasilkan cairan, yang juga melindungi dan membantu menyalurkan sperma. Nah, seiring berjalannya waktu atau bertambahnya usia, jaringan di dalam prostat bisa tumbuh dan membesar secara alami. Dan kondisi inilah yang disebut dengan BPH atau benign prostate hyperplasia. Kata jinak. Di sini artinya pembesaran ini bukanlah kanker dan tidak akan berubah menjadi kanker. Tapi teman-teman, meskipun jinak, jika ukurannya terlalu besar, prostat ini bisa menekan saluran kencing dan juga menimbulkan berbagai gangguan yang cukup mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan selanjutnya juga perlu diketahui ada gejala-gejala yang sering dialami dan juga yang sering muncul. Nah, ada satu persatu poin gejala yang wajib kita tahu. Sebelumnya, bagaimana cara kita mengetahui apa kita mengalami BPH? Gejala biasanya yang sering muncul yaitu perlahan-lahan dan makin terasa seiring bertambahnya ukuran prostat. Nah, dalam hal ini teman-teman, yang paling umum dirasakan itu adalah seperti gangguan saat buang air kecil, seperti merasa ingin pipis, padahal isinya juga sangat sedikit. Nah, aliran kencing ini biasa terasa lemah, lambat, atau bahkan terputus-putus. Mengapa bisa seperti itu? Kadang juga kita harus menunggu agak lama atau mengejan sedikit agar kencing bisa keluar. Setelah selesainya pun, seringkali kita masih merasa ada yang belum keluar di dalam kandung kemih. Nah, pada saat ini, selanjutnya juga yang paling mengganggu istirahat itu biasanya kita beristirahat di malam hari. Dan keharusan untuk bangun berkali-kali hanya untuk membuang air kecil. Dan ingat ya teman-teman, gejala ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Nah, selanjutnya juga di sini ada penyebab dan faktor resikonya. Sebenarnya penyebab pasti kenapa prostat bisa membesar dan belum diketahui secara jelas. Namun, teman-teman, perubahan hormon yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia memegang peran utama dalam proses ini. Dan juga perlu diketahui, selain itu,
ada juga beberapa faktor yang sering bisa meningkatkan risiko seseorang terkena BPH. Yang pertama itu adalah usia. Semakin tua usia pria, risikonya makin tinggi. Dan data menunjukkan hampir 50% pria berusia 50-an mengalami gejala ringan, dan juga angka ini terus meningkat seiring berjalannya waktu dan juga seiring bertambahnya umur tentunya. Kedua ini adalah faktor keturunan. Yang kedua itu ada faktor keturunan. Jika ayah atau saudara laki-laki Anda pernah mengalami, maka risiko pun akan terjadi semakin membesar. Selain itu teman-teman, bisa juga terjadi melalui gaya hidup kita yang kurang sehat. Seperti kita ini jarang berolahraga, berat badan itu berlebih atau obesitas, serta juga memiliki penyakit seperti diabetes juga bisa memicu terjadinya BPH lebih cepat atau juga lebih parah teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengatasi dan cara mencegah untuk mencegah hal BPH itu terjadi. Tenang saja teman-teman, BPH itu sekali lagi bukanlah penyakit yang menakutkan dan bisa diatasi dengan baik dengan cara-cara sederhana. Penanganannya pun juga teman-teman bisa disesuaikan dengan seberapa parah gejala yang sering dirasakan. Nah, jika gejalanya termasuk dalam golongan yang masih minim dan tidak terlalu mengganggu teman-teman, biasanya cukup dengan perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu seperti misalnya kurangi minum air 1-2 jam sebelum tidur agar kita tidak sering bangun di tengah malam. Hindari juga teman-teman minuman yang mengandung kafein dan alkohol karena bisa memperparah gejala BPH ini. Dan juga selanjutnya jaga berat badan agar tetap ideal dan rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Harus rutin berolahraga. Dan namun jika gejala mulai mengganggu aktivitas dan istirahat kalian teman-teman, nah dokter biasanya akan meresepkan obat-obatan tertentu untuk membantu mengecilkan ukuran prostat dari laki-laki atau melancarkan saluran kencing melalui kandung kemih. Dan untuk kasus yang sudah parah atau menimbulkan komplikasi, itu juga bisa dilakukan tindakan melalui dokter, melalui tenaga medis lainnya, atau juga operasi kecil. Nah, yang paling penting dalam hal ini, teman-teman semua jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter spesialis urologi jika teman-teman atau siapapun yang merasa hal ini terjadi. Nah, dalam kasus BPH ini tentunya teman-teman jangan ragu untuk segera berkonsultasi ke dokter spesialis urologi dari jika Anda merasakan ada perubahan atau gangguan saat buang air kecil. Nah, dari deteksi ini membuat penanganan jadi lebih mudah dan hasilnya jadi lebih baik. Untuk itu, di kata penutup ini, itu dia pembahasan lengkap kita terkait tentang materi BPH. Dari ini tentunya mengajarkan kita untuk selalu ingat, nah kesehatan prostat sama pentingnya dengan kesehatan organ tubuh lainnya. Mulai sekarang teman-teman, yuk kita lebih peduli dengan gaya hidup sehat kita, terutama bagi para pria di atas 40 tahun. Nah, dari sekian pembahasan ini, tentunya informasi ini semoga bisa bermanfaat dan dibagikan kepada saudara siapapun untuk menghindari penyakit BPH yang sering terjadi. Mimpi besar butuh langkah nyata. Jangan berhenti belajar.
karena dunia menanti kontribusi hebat darimu. Universitas bukan sekedar tempat mencari gelar, tapi tempat menempa diri menjadi pemimpin di masa depan. Ayo, kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi yang sangat baik, dan raih potensi maksimalmu. Terima kasih.